Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Keanu Nathan dan Skivo Karapat, NIM 22055311155 dari Prodi Teknik Mesin. Hendak melakukan presentasi guna memenuhi tugas material teknik. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai bab 2, tahap-tahap dan fase transformasi dalam sistem besi karbon yang meliputi 2.1 pengantar, 2.2 diagram ekuilibrium besi-besi karbida, 2.3 diagram waktu suhu transformasi atau TTT. 2.1 pengantar. Sistem besi karbon telah menerima banyak studi terperinci karena sangat penting dalam rekayasa. Banyak sifat besi cor dan baja karbon polos seperti yang kita lihat sebagai mikrostrukturnya dapat dijelaskan berdasarkan fase diagram dari sistem ini. Karbon besi atau lebih tepatnya besi-besi karbida, fase diagram ekuilibrium bukanlah diagram ekuilibrium yang benar karena senyawa antara besi karbida Fe3C bukanlah sebuah fase keseimbangan. Hal ini pada kenyataannya sebuah fase stabil, namun penguraiannya pada fase stabil besi dan grafit sangat lambat. Pada suhu kamar dan bahkan pada suhu 700 derajat Celcius memerlukan beberapa tahun untuk membentuk grafit. Oleh karena itu, untuk tujuan praktis, karbida besi dapat diberlakukan sebagai fase ekuilibrium dan diagram besi karbida meskipun bukan diagram ekuilibrium yang benar dapat dianggap sebagai perubahan ekuilibrium. 2.2 diagram ekuilibrium besi-besi karbida. Hubungan fase yang ada dari sistem besi-besi karbida biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kandungan karbon yang dapat dilihat pada gambar 2.1 di mana diagram ekuilibrium besi-besi karbida yang ditunjukkan A1 berfungsi untuk menurunkan suhu kritis pada sisi hipoeutektoid, A3 garis suhu kritis atas pada sisi hipoautektoid, A3,1 garis suhu kritis yang rendah pada sisi hiperefektoid, ACM garis suhu kritis atas pada hipen sisi tektoid menunjukkan jumlah maksimum karbon yang bisa dilarutkan dalam austenit sebagai fungsi suhu. A1 dan A3,1 merupakan garis suhu eutektoid. Fase diagram yang ditunjukkan pada gambar 2.1 tidak lengkap karena hanya diplot untuk kandungan karbon berat dalam persen kurang dari 6,69% yang sesuai dengan komposisi besi karbida Fe3C yang disebut sebagai cemented. Diagram menjadi dua bagian berdasarkan kandungan karbon. Paduan yang mengandung karbon kurang dari 2% dikenal sebagai baja dan yang mengandung lebih dari 2% karbon dikenal sebagai besi cor. Baja dibagi lagi menjadi baja hipotektoid dengan kadar karbon mulai dari 0,008% sampai dengan 0,077%. Baja hipereutektoid dengan kadar karbon dari 0,77% sampai dengan 2% karbon. Komposisi yang mengandung karbon hingga 0,008% dianggap sebagai besi murni. Selanjutnya, seperti yang bisa dilihat di gambar, kurva ABCD adalah liquid line. Di atas garis ini hanya ada fasa cair dari besi cair yang mengandung karbon terlarut. Kemudian, kurva AEFGCH adalah garis solidus di mana semua komposisi besi dan karbon padat. Kemudian, daerah antara kedua garis ini mewakili medan dua fase padat dan cair. Kemudian, diagram karbida besi dicirikan oleh tiga garis Buralock, yaitu EFB, GCH, dan JKL. Masing-masing mewakili reaksi isotermal yang melibatkan tiga fase dan terjadi pada titik invarian, suhu dan komposisi tetap pada diagram ekuilibrium. Diagram karbida besi dicirikan oleh tiga garis Buralock, EFB, GCH, dan JKL. Masing-masing mewakili reaksi isotermal yang melibatkan tiga fase dan terjadi pada titik invarian, suhu dan komposisi tetap pada diagram ekuilibrium.
Reaksi ini dan poin invariannya adalah selanjutnya dapat disimak pada gambar berikut. Contoh pertama dari reaksi eutoktoid ditandai dengan dekomposisi fasa padat menjadi dua fase padat yang berbeda. Kemudian struktur yang muncul pada diagram karbida besi telah diberi nama yang pasti seperti ferrit, austenit, cementit, perlit, dan ledeburit. Larutan padat interestial karbon dilarutkan dengan CX, BCC, iron disebut dengan ferrit. PX besi hanya melarutkan 0,008% karbon pada suhu kamar. Larutan bagaimanapun meningkat dengan suhu. Larutan maksimum menjadi 0,0218% karbon pada 727 derajat Celcius. Interstitial larutan padat karbon terlarut dalam YFCC iron disebut dengan austenit. Meskipun besi Y memiliki lubang interstitial yang lebih besar daripada besi siku-siku, tidak semua lubang yang tersedia terisi setiap saat. Hal ini karena berkerumunnya atom karbon ke dalam celah membentuk strand dalam struktur. Larutan maksimum adalah 2,11% karbon pada 1148 derajat Celcius. Semen atau karbida besi adalah senyawa intermetalik dengan komposisi Fe3C yang mengandung karbon 6,69%. Ini tidak menandakan bagaimanapun bahwa sementit terdiri dari molekul Fe3C, tetapi ini berarti bahwa kisi kristal mengandung atom besi dan karbon dengan perbandingan 3:1. Ini memiliki sel unit ortorombik dengan 12 atom besi dan 4 atom karbon per satu sel. Semen sangat keras dan faktanya struktur terberat yang muncul pada diagram. Kemudian mutiara. Mutiara adalah campuran eutektoid yang mengandung karbon 0,8% dan terbentuk pada suhu eutoktoid 727 derajat Celcius pada pendinginan yang sangat lambat. 2,3 terdiri dari piring alternatif, sementit, dan ferrit. Dengan ferrit menjadi fase kontinu seperti yang ada pada gambar 2.2 seperti autentik. Selanjutnya bisa dilihat sendiri bahwa ini adalah gambar 2.2. Mutiara terdiri dari piring sementit Fe3C dalam matriks ferrit campuran. Perlit dengan demikian bukan fase tunggal, melainkan campuran dari dua fase. Bagaimanapun, ini adalah konstituen karena ia memiliki tampilan yang jelas di bawah mikroskop dan dapat diidentifikasi dalam suatu mikro yang terdiri dari beberapa unsur. Jumlah relatif ferrit dan sementit dalam perlit dapat dihitung dengan menerapkan aturan tuas pada garis CKL, di mana per persen ferrit sama dengan 6,69 dikurangi 0,77 per 6,69 dikurangi 0,0218 dikali 100 sama dengan 88,78%. Karena ferrit dan sementit memiliki kepadatan yang hampir sama, 7,86 dan 7,4 gram per sentimeter kubik masing-masingnya, lebar ferrit, lameral, dan sementit dalam perlit kira-kira dalam perbandingan 7:1. Ledeburit adalah campuran eutektik yang mengandung karbon 4,3% dan terbentuk pada 1148 derajat Celcius. Ini adalah campuran austenit dan sementit. Jumlah relatifnya dapat ditemukan dengan menerapkan aturan tuas pada garis GCH. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa besi cor dari perdagangan bukan paduan yang hanya terbuat dari besi dan karbon, namun mengandung unsur-unsur lain dalam jumlah yang relatif besar. Yang paling dominan adalah silikon. Kehadiran silikon pada besi cor mendorong pembentukan grafit di dalamnya. Dengan demikian, gabungan karbon dalam besi cor dapat hadir dalam bentuk grafit dan sementit. 2.3 Diagram waktu suhu transformasi, Time Temperature Transformation atau TTT. Diagram IT, isothermal transformasi, bukan merupakan diagram equilibrium, namun tetap merupakan bentuk diagram fase. Nama lain dari diagram yang sama adalah diagram TTT atau Time Temperature Transformation. Kurva C, kurva S, kurva atau band. Data yang diperlukan untuk membuat diagram IT diperoleh
diperoleh dari percobaan transformasi isotermal yang melibatkan perlakuan diet dan pemeriksaan metalografi sampel individu dari baja tertentu. Metode ini paling mudah dijelaskan untuk kasus baja komposisi eutektoid 0,77% karbon karena tidak ada unsur preutektoid dalam mikrostruktur. Percobaan ini mungkin dilakukan sebagai berikut. Baja eutektoid yang pada suhu kamar hanya terdiri dari perlite dipanaskan ke dalam daerah austenit Y untuk jangka waktu yang cukup lama untuk memastikan transformasi lengkap perlit ke austenit. Kemudian sampel yang austenis dipadamkan dalam rendaman suhu konstan seperti timah cair atau rendaman garam yang ditahan pada suhu subkritis yang dipilih secara sewenang-wenang, yaitu di bawah 727 derajat Celcius. Sampel ditarik pada interval waktu berturut-turut, dipadamkan dalam air es atau air garam, dan diperiksa di bawah mikroskop untuk menentukan tingkat transformasi menjadi perlit. Sebuah plot dari persen austenit berubah menjadi perlit versus waktu transformasi pada suhu subkritis, kemudian memberikan kurva reaksi isotermal yang sesuai, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4a. Seluruh percobaan diulang pada suhu subkritis yang berbeda mulai dari 720 derajat Celcius ke bawah untuk mendapatkan serangkaian kurva reaksi isotermal. Secara signifikan, ditemukan bahwa setiap suhu transformasi di bawah 720 derajat Celcius tidak ada yang terjadi pada awalnya. Reaksi perlit hanya dimulai setelah selang waktu TS dan selesai pada suatu periode waktu tertentu atau TF. Inilah aspek terpenting kinematika transformasi. Data TS dan TF untuk berbagai suhu transformasi dapat digunakan untuk plot seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4b. Diagram IT yang berkaitan dengan waktu dan suhu yang diperlukan untuk transformasi isotermal TTT. Berbagai titik TS memberi kurva yang ditandai PS yang menunjukkan permulaan formasi perlit, sedangkan titik TF membentuk kurva yang ditandai PF atau akhir perlit, menunjukkan akhir pembentukan perlit. Oleh karena itu, diagram yang digunakan untuk membaca waktu yang dibutuhkan agar reaksi perlit dimulai dan akan selesai pada suhu apapun. Di wilayah di sebelah kanan kurva PF itu adalah semua perlit, sedangkan pada titik manapun antara kedua kurva struktur adalah campuran dari austenit dan perlit. Dengan perbandingan perlit sampai austenit meningkat dari kiri ke kanan. Garis yang diberi label 50% dan terletak pada taruhan garis PS dan PF memiliki waktu yang dibutuhkan transformasi setengah dari total austenit untuk perlit atau bainit sesuai dengan kasusnya. Kemudian dapat disimak bahwa ini adalah gambar 2.4 yang mana ini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana diagram IT diperoleh dari pengukuran transformasi isotermal untuk baja eutektoid 0,77% karbon serta 0,76% mangan, di mana yang A atau yang di atas itu adalah kurva reaksi isotermal, sedangkan yang B adalah diagram transformasi suhu waktu ruang yang diperoleh dari kurva reaksi. Bentuk karakteristik dari diagram IT dapat dijelaskan dalam hal tingkat nukleasi dan pertumbuhan perlit di mana transformasi terjadi. Dua faktor mengendalikan tingkat, yaitu di bawah pendinginan dan difusi karbon. Jika T derajat Celcius adalah suhu transformasi, maka 727 dikurangi T derajat Celcius adalah jumlah di bawah pendinginan. Sedangkan TS yang sesuai adalah waktu yang dibutuhkan untuk nukleasi perlit di austenit yang tidak bertulang, dan TF adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transformasi menjadi perlit. Semakin besar pendinginan di bawah, semakin besar juga dorongan untuk sel untuk bertransformasi perlit, dan karenanya semakin kecil TS dan TF. Namun, seiring dengan meningkatnya suhu transformasi diturunkan sehingga menurunkan laju difusi karbon, sehingga cenderung memperlambat laju transformasi. Pembentukan isotermal bainit.
Diskusi sejauh ini hanya terkait dengan transformasi austenit menjadi perlit pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Sekarang kita mempertimbangkan dua jenis reaksi austenit lainnya, yaitu austenit untuk bainit dan austenit untuk martensit. Struktur ini terjadi pada diagram IT di bawah sekitar 550 derajat Celcius, antara kira-kira 550 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius. Transformasi isotermal hasil baja kaktoid menghasilkan pembentukan agregat baru ferit dan karbida gelap dengan ferit yang membentuk fase lanjutan. Struktur ini kemudian disebut dengan bainit. Sementara kedua bainit dan perlit adalah campuran ferit dan karbida. Bainit tidak memiliki susunan lamelar bergantian dari ferit dan karbida yang ditemukan dalam perlit, namun terdiri dari matriks ferit di mana partikel karbida disematkan. Karena transformasi bainit terjadi pada suhu yang lebih rendah, di mana frekuensi nukleasi partikel tinggi, sementara pertumbuhan partikel nukleasi lambat. Karena mobilitas atom karbon yang rendah, partikel individual di bainit jauh lebih halus daripada perlit, dan biasanya struktur bainit tidak bisa dibatasi pada mikroskop optik. Bila diamati pada bagian metalografi, struktur bainit mungkin memiliki penampilan berbulu atau akikular seperti jarum, tergantung apakah terbentuk pada suhu yang relatif tinggi atau relatif tengah pada kisaran temperatur reaksi bainit. Veteri bainit juga dikenal sebagai bainit atas atau bainit indikuler sebagai bainit yang lebih rendah. Bainit lebih sulit daripada perlit dan lebih keras daripada martensit. Pembentukan martensit. Martensit adalah nama yang diberikan pada fase tetragonal besi yang berpusat pada tubuh ini, dilapisi dengan karbon. Atom karbon terikat secara interestial pada kisi-kisi yang parah strand yang dihasilkan oleh atom-atom karbon. Sebagian besar tanggung jawab atas kekerasan artensit yang hebat yang ditunjukkan pada gambar 2.5. Ini merupakan konsekuensi transformasi difusi kurang dalam pembentukan martensit adalah atom karbon yang berada di lubang interestial pada austenit FCC terjebak dalam posisi struktur baru yang terbentuk dan memanjang menjadi satu tetragonal. Pengerasan juga sebagian karena distorsi yang parah yang timbul karena di sini terjadi ekspansi volume saat martensit terbentuk, sedangkan bagian baja yang pendinginan namun tidak berubah mengalami kontraksi. Pengerasan martensit bergantung pada kandungan karbonnya. Jadi untuk sementara baja yang mengandung karbon kurang dari 0,15% tidak cukup mengeras pada quenching, sedangkan baja martensit dengan kandungan karbon di atas 0,30% sangat keras sehingga rapuh kecuali jika dimesterkan dengan baik. Di bawah mikroskop, martensit yang terbentuk pada baja karbon rendah memiliki bentuk dari jarum yang berbentuk lensa. Martensit yang dibentuk pada baja karbon tinggi terdiri dari butiran seperti piring yang secara internal kembar pada skala yang bagus. Kemudian dapat disimak, ini adalah gambar 2.6 yang menjelaskan bagaimana pengaruh kandungan karbon terhadap pengerasan baja martensit sepenuhnya. Transformasi martensit sangat berbeda dari transformasi perlit dan bainit. Karakteristik khas transformasi martensit adalah A. Transformasi difusi lebih sedikit. Akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. B. Transformasi adalah atermal, yang berarti bahwa proporsi austenit yang berubah menjadi martensit hanya bergantung pada suhu yang didinginkan dan tidak pada jumlah waktu di mana gas tersebut ditahan pada suhu tersebut. C. Suhu awal transformasi martensit ditetapkan sebagai Ms atau awal martensit, dan suhu di mana austensit hampir seluruhnya 99% dikonversi menjadi martensit ditetapkan sebagai Mt atau akhir martensit. Pengaruh karbon pada kisaran martensit ditunjukkan pada gambar 2.7a. Pengaruh karbon pada kisaran martensit ditunjukkan pada gambar 2.7a. Penambahan paduan yang lebih besar pada penurunan
berubahnya suhu MS dan MF gambar 2.7b, sehingga pada baja tertentu suhu MS mungkin berada di bawah suhu kamar. Kemudian dapat disimak yang ini adalah gambar 2.7 yang seperti apa yang dimaksudkan di atas, di mana yang A variasi MS dan MF dengan konsentrasi karbon pada baja, sedangkan B variasi M dengan kandungan mangan pada baja dengan konsentrasi karbon berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT. Posisi kurva pada diagram IT dapat diubah dengan memvariasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butiran austenitik. Efek penambahan karbon dan sebagian elemen paduan lainnya pada baja pada umumnya menunda dimulainya transformasi dan untuk meningkatkan waktu penyelesaiannya, setidaknya pada suhu di atas atau di atas daerah diagram. Menggunakan OP-TTT diagram. Prinsip penggunaan diagram TTT dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan beberapa jalur suhu. Waktu semenang-menang dilapiskan pada diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.9. Selanjutnya dapat disimak ini adalah gambar 2.9 di mana jalur suhu waktu semenang-menang garis putus-putus dilapiskan pada diagram CT untuk baja eutektoid. Bagian-bagian yang teduh dari jalur suhu waktu menunjukkan transformasi. Perhatikan bahwa transformasi martensit terjadi hanya selama pendinginan. Jalur 1 ini menggambarkan isotermal atau siklus anil. Bahan dalam kasus ini didinginkan dengan cepat dari atas suhu eutektoid sampai suhu di bagian atas diagram 1T dapat dipaterulkan untuk jangka waktu yang cukup lama agar austenit dapat berubah sepenuhnya menjadi perlit. Jalur 2, penahan isotermal pada suhu 600 derajat Celcius selama 10 detik mengubah austenit sepenuhnya 99% menjadi perlit halus yang tidak diubah pada pegangan untuk waktu yang lebih lama. Struktur akhir pada pendinginan ke suhu kamar juga merupakan perlit yang halus. Kemudian jalur 3, sekitar setengah dari austenit diubah menjadi bainit pada suhu 300 derajat Celcius pada sekitar 500 detik. Pendinginan cepat dari suhu ruang ini mengubah austenit yang tersisa menjadi martensit untuk menghasilkan struktur akhir dari bainit dan martensit. Jalur 4, dalam kasus ini spesimen dipadamkan pada suhu MSU karena jalur pendinginan tidak melewati P atau kurva B. Baja tetap berada dalam fase austentik pada garis MS dilewatkan di mana martensit mulai terbentuk secara atermal. Karena pada MSU hanya 50% austenit yang diubah menjadi martensit. Struktur yang dihasilkan oleh jalur pendinginan 4 dapat diasumsikan setengah martensit dan setengah austenit. Kemudian yang terakhir, jalur 5. Spesimen dalam kasus ini langsung dipadamkan pada suhu kamar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya